Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi informatika kelas 7 bab 1, yaitu tentang informatika dan keterampilan generik. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan apa dan mengapa sih perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, menurut KBBI, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer atau dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Kenapa sih kita harus belajar informatika? Jawabannya simpel dan mudah. Kita hidup bukan lagi di zaman batu ya. Kita sudah berada di zaman modern, yang di mana-mana sekarang sudah era digital. HP aja smart, masa kita enggak? Era digital ini sering disebut juga industri 4.0. Kemudian masyarakatnya itu disebut masyarakat 5.0 atau bahasa Inggrisnya Society 5.0. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang kalian ini tidak hanya bisa menggunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Selanjutnya, apa sih yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dapat dikelompokkan menjadi seperti ini. Yang pertama, berpikir komputasional atau BK. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet, JKI. Kemudian ada analisis data, yaitu AD, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika atau DSI, serta praktikal lintas bidang atau PLB. Selanjutnya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ciri-cirinya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, kita akan pelajari juga nih perbedaan TIK dan informatika. Menurut UNESCO di tahun 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK itu mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon, sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Sedangkan informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen. Apa aja 5 elemen itu? Berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktikan lintas bidang. Jadi jelas berbeda ya, karena cakupan informatika itu lebih luas. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengantar keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika, dikenal adanya 7 aspek praktika lintas bidang, yaitu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi, mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi, serta mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK,
dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, dalam proses tersebut, kalian itu nanti akan lebih fokus bekerja dalam kelompok. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, kalian bisa melakukan hal berikut ini ya. Yang pertama, pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai oleh kelompok. Kemudian lakukan pembagian peran dalam kelompok, sehingga setiap anggota itu mendapatkan peran dan pembagian tugas. Kemudian kerjakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Nah, setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Selanjutnya, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Nah, tentunya hasil tersebut nanti akan ditampilkan ya. Nah, tampilannya itu dapat berupa presentasi dan demo produk, ataupun dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Nah, kita simak lebih dalam ya. Kita mulai dulu dengan infografis. Apa sih infografis itu? Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Sebuah infografis itu mempunyai komponen konten dan tampilan. Nah, ini adalah contoh dari infografis. Dalam merancang infografis, itu perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu tujuan infografis dibuat, kepada siapa infografis ditujukan, konten itu harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pemilihan kata-kata kunci, pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya, pemilihan ilustrasi yang sesuai, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks, serta tata letak yang baik. Selanjutnya, kita bahas juga tentang presentasi. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Nah, biasanya kalau dalam komputer itu menggunakan Microsoft PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, itu harus mengandung bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Runtut itu berurutan, jadi mulai dari ringkasan, latar belakang, paparan utama, sampai penutup atau kesimpulan. Urutan ini tidak boleh diacak, jadi nggak mungkin juga kan ditutup dulu baru ada ringkasannya. Kemudian ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Dari segi tampilan, ukuran huruf itu harus cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Seimbang antara teks dan gambar, serta jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika akan presentasi yaitu, siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai dengan waktu yang disediakan. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk atau pointers. Perhatikan siapa audiensnya atau penyimaknya dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Kemudian saat menjelaskan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Kemudian saat sesi tanya jawab, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, komen.